Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, anada salihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya. Hari ini meskipun Anda salihah masih belajar di rumah, Ustazah harap tetap semangat dalam menerima materi dan belajar ya. Insya Allah barang siapa yang semangat menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, begitu hadisnya ya. Nah, sebelum belajar, Ustazah yakin Anda salihah sudah sholat duha semua ya. Bagi yang belum, silakan laksanakan terlebih dahulu sholat duha, kemudian berdoa agar dimudahkan menerima materi pelajaran hari ini. Ya. Oke, salihah, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa supaya Allah mudahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Nah, hari ini Ustazah pertama-tama akan menerangkan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Do you remember about the material last week? Ya, IPS tentang sumber energi ya kemarin ya, IPS ya materi kita. Ya, hari ini kita akan mempelajari energi alternatif. Ya, mirip-mirip dengan IPA kemarin ya. Nah, untuk hari ini materi IPS-nya lebih terspesifikasi. Hari ini khusus kita akan mempelajari energi alternatif tentang buah jarak. Nah, itu ya. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Bahwa Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Nah, salah satunya adalah tumbuhan jarak ini. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Nah, tumbuhan jarak ini dia bergetah ya. Tipenya batangnya bergetah ya. Nah, di sini buahnya ini yang dimanfaatkan untuk energi alternatif. Karena buah jarak ini menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Kemarin masih ada yang ingat apa itu energi alternatif? Ya, energi terbarukan sebagai pengganti ya energi yang ada saat ini seperti bahan bakar yang dari fosil ya, minyak bumi. Nah, ya, penggantinya energi alternatif ini. Karena energi alternatif ini kenapa kemarin ya lebih banyak ditemukan, kemudian juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian juga ramah lingkungan ya. Nah, selanjutnya contoh pemanfaatan buah jarak. Nah, ini dia hasilnya. Biodiesel buah jarak ya, minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Nah, solar ini bahan bakar untuk mobil ya, alat transportasi. Biasanya bus-bus itu menggunakan solar. Nah, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Jadi amat sangat bermanfaat untuk kegiatan ekonomi karena bisa diproduksi dan bisa menghasilkan ya. Kemudian industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Nah, ini yang dinamakan dampak positif tadi bagi kegiatan ekonomi. Sehingga perusahaan-perusahaan ya, industri-industri bisa membuat pabrik dan bisa mengolah buah jarak ini ya menjadi biodiesel. Maka diperlukan tenaga kerja ya, orang-orang yang untuk bisa bekerja di pabrik untuk menghasilkan biodiesel dari buah jarak ini. Nah, berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah, memang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali sudah Allah tulis bahwa telah aku ciptakan buah, anggur ya, dan segala macamnya yang ada di muka bumi untuk apa? Untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sesungguhnya terdapat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
Nah, salah satunya ini, kita diberikan akal oleh Allah ya untuk memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Dan tidak lupa pula kita perlu melestarikan sumber daya alam ini. Tidak boleh menggunakannya secara apa? Secara sembarangan ya, secara besar-besaran, seperti misalnya mengambil ikan di laut dengan menggunakan bahan peledak. Nah, itu tidak boleh, berarti memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak baik ya, karena akan merusak lingkungan laut itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Apa tugas kita sebagai insan Allah, sebagai manusia? Menjaga ciptaan Allah seperti sumber daya alam ini dengan sebaik mungkin. Tugas kita sebagai pelajar ya, mencari energi-energi alternatif yang dapat menggantikan energi dari fosil itu sendiri ya, karena bisa ramah lingkungan. Seperti itu. Paham ya maksudnya ya, Salihah ya? Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Nah, contohnya salah satunya adalah singkong. Apa itu singkong? Singkong kalau dalam bahasa Bangkanya ubi ya. Semuanya pernah makan singkong ya, Salihah ya. Nah, bisa dijadikan tela-tela ya, bisa dijadikan ubi rebus, bisa digoreng ya. Nah, di bagian daerah Indonesia bagian timur, singkong ini merupakan bahan pokok ya, makanan pokok ya, pengganti beras gitu. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Itu tadi yang saya sebutkan. Kalau di Jawa dijadikan getuk, combro. Nah, kalau kita seringnya keripik singkong ya, tela-tela. Nah, ya saya yakin pasti suka nih tela-tela keripik singkong ya. Selanjutnya, nah ini dia ya, dia termasuk umbi jalar ya. Nah, akarnya yang berisi. Nah, ini sini yang digunakan ya. Atau bisa digunakan juga untuk makanan ayam ya, dicacah ya. Oke, selanjutnya ini dia. Banyak sekali pemanfaatan dari singkong itu sendiri ya, sebagai mata pencaharian. Nah, ada juga singkong kalau dalam bahasa Bang ubi racun. Jadi digunakannya itu untuk pembuatan banyak ya, dari pabrik-pabrik yang memproduksi untuk penggunaan dari ubi racun itu sendiri ya. Nah, kalau ubi racun berarti tidak boleh dimakan ya. Nah, yang ini bisa dimanfaatkan daunnya ya, bisa dimanfaatkan umbinya itu sendiri ya. Siapa yang suka makan daun ubi, tumis ubi? Nah, ini Bangka ini khasnya ya, tumis daun ubi pakai terasi. Wah, enak. Kemudian masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Iya, Masya Allah ya, Allah ciptakan segala sesuatunya untuk manfaat, untuk kebermanfaatan manusia di dalamnya. Nah, tinggal kita, tugas kita, kewajiban kita setelah kita mendapatkan hak ya, sangkut pautnya dengan materi kemarin PKN ya, kita perlu melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yaitu menjaga alam ini, melestarikan alam ini ya, supaya tetap lestari ya. Jangan sampai kita rusakkan. Dan juga Allah sudah berfirman, telah tampak kerusakan di muka bumi ini akibat apa? Akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu sendiri yang serakah ya, yang menggunakan berbagai macam cara ya, supaya mendapatkan banyak sekali keuntungan ya, dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang tidak baik ya. Nah, selanjutnya ada challenge. Cukup 5 saja challenge-nya ya, tentang buah jarak tadi ya. Menghasilkan apa buah jarak itu, kemudian digunakan untuk apa, kemudian olahan singkong itu ada apa saja, kemudian minyak jarak itu merupakan sumber energi apa, kemudian masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber apa. Nah, selanjutnya minyak jarak juga digunakan sebagai bahan bakar pengganti apa. Nah, itu ya untuk challenge IPS hari ini. Dan untuk keterampilannya, kalian mencari informasi tentang buah jarak ya. Kalian tulis
di buku challenge, di buku tugas. Kemudian supaya lebih menarik, boleh kalian tempelkan gambar buah jarak itu ya, tanaman jarak itu ya. Oke, Salihah, paham untuk pembelajaran IPS ya, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia berupa tanaman jarak dan tanaman singkong. Oke? Zahara, bisa dipahami materi hari ini. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut dengan materi selanjutnya yaitu PPKN.